guys, salam rotate kembali dengan Captain Vincent, kembali di segmen Jericho, cerita kokpit yang keren-keren, pengalaman seorang kapten, seorang pilot yang sudah dirasakan. Namanya pengalaman itu tentunya guru yang paling baik dan tentunya adalah jam terbang, dan itu bisa dikatakan sebagai kedewasaan seorang pilot, bagaimana kemampuan terbangnya tentunya. Nah, kita akan membahas hari ini mengenai pengalaman kita mengenai pacaran antara pilot dan pramugari. Bagaimana mitos dan faktanya. Akan saya berikan informasi bagaimana yang pernah saya alami dan saya lihat. Oke, buat kalian semua yang punya pertanyaan, silahkan tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ini atau di Instagram saya @vincentaditya. Di post feed mana aja kalian tuliskan pertanyaan kalian. Yang beruntung akan saya buatkan video tanya pilot ataupun di Jericho bagi kalian semua tentunya. Oke guys, kita akan bahas pilot dan pramugari pacaran. Dan ada juga pilot dan pilot. Bagaimana yang pernah saya rasakan. Jadi romance, percintaan itu dimana ada lawan jenis. Itu selalu bisa terjadi antara seorang bos dan sekretarisnya ketika dia saling suka. Itu juga bisa terjadi antara anak buah dan anak buah. Antara rekan seprofesi. Apapun itu sebenarnya satu hal guys. Di antara lawan jenis, mereka bisa saja terjadi ketertarikan ketika chemistry-nya dapet dan tiba-tiba suka. Nah, boleh cerita jujur, di dalam penerbangan itu sudah cukup lumrah. Namanya orang punya pacar itu ada istilahnya. Istilahnya namanya SOB, Spirit on Board. Yang dinamakan dengan Spirit on Board adalah ketika orang misalnya, orang-orang duda misalnya, mereka sudah tidak punya kegiatan lagi di rumah dan lebih baik mereka terbanglah. Mereka punya teman, mereka punya pacar lagi. Ya sah-sah aja ketika mereka sudah duda, mereka bisa terbang dan mereka punya pacar lagi, mereka punya hubungan. Yang bisa saya sampaikan adalah bagaimana hubungan sosial seorang pilot ini biasanya ini lebih tertakar. Kenapa seperti itu? Karena pilot ini jam kerjanya biasanya padat guys. Mereka itu sudah dipadat-padatin semuanya. Misalnya jam tidurnya sudah di set 8 jam. Dan untuk restnya dia sudah diatur. Misalnya 14 jam, after landing baru boleh take off lagi. So kalau kita hitung, kalau kita 14 jam itu untuk pulang, istirahat, dan berangkat lagi. Kalian bisa bayangin nggak 14 jam? Berarti dari 24 jam, 10 jam dipakai terbang. Anggap aja kayak gitu. Dan 14 jam dipakai untuk rest, terus terbang lagi. Bisa dikatakan dengan schedule seorang pilot, nanti akan saya bahas mengenai schedule seorang pilot itu nanti di berikutnya. Nanti akan saya buat videonya di Tanya Pilot nanti mengenai schedule seorang pilot. Cuman yang jelas memang rada dipresin. So, kita bisa bilang bahwa untuk lifestyle kita, untuk bersosialisasi dengan orang luar itu, dengan jam kerja kita bisa dibilang cukup kurang untuk sosialisasi. Contoh aja misalnya kita berangkat jam 1 siang, kita jam 8 pagi itu, kita udah siap-siap. Jam 8 pagi kita jam 7 bangun lah. Ada apa sih? Cuma bisa lihat anak sebentar, habis itu kita siap-siap, terus kita berangkat, kita hilang dari rumah. Berangkat, kita persiapkan, kita masuk, baru kita terbang jam 1. Terus mendarat anggaplah jam 8. Kita nginep di Surabaya. Terus begitu sampai di Surabaya, besoknya lagi terbang jam 1. Artinya jam 8, jam 9 kita harus sudah siap-siap lagi. Ada apa di sana? Misalnya di Surabaya jam 8, jam 9. Kagak ada. Akhirnya kita cuma bisa pergi makan. Ya mungkin bagi orang-orang yang masih anak-anak jiwa muda ya masih bisa lah pergi clubbing kayak gitu. Itu memang kenyataan fakta sekali dua kali memang bisa terjadi. Tapi ya sekali lagi kita juga tahu batasan ya. Nah kebanyakan sih kita pada tahu batas. Cuman mungkin ada oknum-oknum yang 1-2 yang saya nggak tahu di luar sana karena ini manusia. 1-2 mungkin juga ada yang over seperti itu. Cuman kebanyakan mereka tahu batas semua karena kita profesional, kita jaga koridor kita. Cuman ya nggak ada apa-apa guys di sana. Jadi kita cuma bisa ketemu dengan kru kita kebanyakan. Hari ini kita terbang bersama kru, 4 hari bersama kru. Pulang kita istirahat, pulang 1 hari, besoknya kita berangkat lagi. So lifestyle kita kebanyakan kita luangkan waktu bersama dengan kru kita. Itulah yang airline yang padat. Beda cerita dengan maskapai-maskapai mungkin yang nyantai gitu ya. Memang wide body, nah itu banyak waktu di rumah. Cuman kalau kita bicara narrow body in general rata-rata seperti itu. Working schedule-nya nanti akan saya bahas di video berikutnya. Tapi ya mengingat seperti itu, orang yang sudah mengingat, mereka harus terbang lagi, siap-siap lagi jam 8, take off lagi jam 1. Nah misalnya, begitu juga mendarat lagi jam 7, misalnya begitu. Ada apa lagi di Makassar ya? Paling kita cuma bisa makan-makan doang, terus kumpul-kumpul. Habis itu istirahat, besoknya siap-siap lagi, berangkat lagi, misalnya 4 hari. Dan begitulah terus. Yang kita ketemu ya cuman rekan-rekan kerja kita. Semakin lama kita ketemu, kadang-kadang chemistry bisa cocok. Itulah yang menyebabkan bagaimana seorang pilot dan pramugari lebih sering ketemu. Dan itu yang membuat chance untuk saling suka dan chemistry bisa terjadi. Nah, maka itulah yang saya bisa katakan bahwa pacaran antara pramugari dan seorang pilot itu udah cukup lumrah lah. Banyak juga orang-orang yang co-pilot yang masih muda, yang belum punya pacar, dan namanya pramugari banyak yang dari umur 18 tahun mereka join masih muda. Ada yang umur 23 udah cabin one. Cabin one itu udah jadi in charge of the pesawat ya. Dari pesawatnya dia in
in charge untuk bagian cabinnya. Dia sudah menjadi kepala cabinnya dan dia bisa saja naksir sama si co-pilotnya dan punya hubungan asmara. Dan itu wajar sekali karena daripada seorang pilot itu mikir, aduh gue daripada punya hubungan di luar, gue long distance susah lah kayak gini ya. Mereka mikir, udahlah yang deket aja, ini orang oke kok, cocok ya, terbang teruslah mereka di sana. Nah begitu juga dengan pilot kapten juga ada yang single, yang masih muda-muda, ada juga kapten yang sudah duda, dan juga ada kapten yang sudah berumah tangga. Dan manusia itu berbagai macam jenisnya, ada juga yang sukanya bagaimana dan ternyata bisa ketemu dengan yang seperti itu. Nah ini yang memicu, karena kita kerja terus bersama, nginep-nginep terus, karena kita juga kadang-kadang bisa kesepian, itu yang membuat orang terpicu untuk bisa terjadi. Dan pengalaman saya melihat bagaimana yang ada di maskapai itu, ya sebenarnya cukup indah. Kenapa? Karena ada teman menemani jalan-jalan, bekerja, ini adalah spirit on board. Walaupun begitulah maskapai ya selama pekerjaan itu baik ya itu kan urusan personal, nggak ada yang mau turut campur. So kalau ada orang yang mengatakan bahwa aduh pilot tuh pacaran pramugari, ya sebenarnya nggak relevan karena jangan cuma dilihat karena pilot ini segala sesuatu, pesawat ini segala sesuatu yang kalau ada sedikit salah itu selalu dicela. Kenapa nggak profesi lainnya juga kita bahas? Apa bos dengan sekretarisnya ataupun sesama rekan kerja? Kenapa itu tidak dibahas? Nah, pilot ini sama seperti manusia lainnya, sama seperti saya, sama seperti kalian yang kita juga bisa tertarik dengan lawan jenisnya. Karena itu sebenarnya urusan personal. Urusan utamanya adalah bagaimana penerbangan itu selamat sampai tujuan. Selama urusan tersebut secara profesional dihandle dengan baik, saya rasa itu cukup fair enough kok. Karena pilot juga manusia, dimana dia juga kadang-kadang bisa merasakan kesepian. Setuju nggak guys? Jadi percintaan di airline tidak hanya terjadi di airline Indonesia, tapi di seluruh dunia. Apapun maskapainya pasti ada yang seperti itu. Baik itu terlihat ataupun tidak, ya buat maskapai itu sekali lagi itu adalah urusan personal. Tidak ada urusannya. Tapi kalau sudah kelewatan dan mereka tidak bisa perform dengan baik, barulah perusahaan turut serta. So itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Share tentunya buat orang-orang yang penasaran dengan fakta atau mitos. Ini saya ungkapkan dengan sejujur-jujurnya buat kalian semua agar kalian semua bisa ketahui. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk hit like dan subscribe. Dukung terus channel Captain Vincent supaya terus berkembang di dunia YouTube. Terima kasih guys. Sampai jumpa dan salam rotit. Bye. Halo guys, buat kalian semua para penggemar aviasi, tentunya kalian suka dong dengan seragam-seragam pilot. Nah, buat kalian semua yang ingin memiliki seragam pilot seperti ini, biasanya seragam ini tidak diperkenankan digunakan karena itu melambangkan perusahaan punya seragam. Nah, di sini saya buatkan sebuah kostum buat kalian semua. Feel free to use it karena ini tidak menyangkut ke maskapai penerbangan manapun. Ini merupakan sebuah kostum yang saya buat kalian semua para penggemar aviasi, mulai dari seragam lengkap, barnya, wing, begitu juga dengan topi dan perlengkapan pilot aslinya seperti bar dan dasinya yang biasa digunakan oleh para pilot ketika terbang. Hanya saja menggunakan lambang Flight Deck Indonesia yang tentunya diperkenankan buat kalian semua untuk gunakan kapanpun dan dimanapun. Tidak lupa bagi kalian semua yang suka versi casual, ini kita buat sebuah kaos hanya dengan wing. Bisa kalian gunakan mulai dari baju wing only, yang polo shirt seperti ini, dan juga kaos yang menggunakan wing bordir, dan juga kaos dengan versi full atribut seperti ini, dan juga ada versi anak-anaknya dan juga bayinya. Kalian bisa kunjungi Tokopedia Store kami, Captain Wear, atau bisa hubungi nomor telepon yang tertera di layar kaca ini. Terima kasih guys, jumpa lagi di video berikutnya.